semuanya, bertemu kembali di channel YouTube saya di Akadhiatur Official. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang seri pendidikan inklusif. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi AKM, maka kali ini kita akan belajar bersama sharing pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Seperti apa sih pendidikan inklusif itu? Lalu apa saja yang perlu kita siapkan? Mari kita bahas bersama. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu seperti apa sih keberagaman peserta didik, siapa saja mereka. Nah, ada 3 kategori besar yang terdiri dari peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, dan juga peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik sendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Pada implementasi di kelas, guru secara perlahan dan pasti memberikan penanaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik reguler bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik keragaman bentuk, keyakinan, sosial, dan karakter peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, maka harus diciptakan suasana kebersamaan dalam berbagai aktivitas agar seluruh peserta didik membaur dan saling interaksi, sehingga akan tampak mereka sosialisasi dan saling tolong-menolong antar sesama. Klasifikasi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakter mereka, maka kita akan bisa membaginya ke dalam beberapa hal, yaitu 1. Hambatan sensorik yang terdiri dari tunanetra dan tunarungu. Yang kedua adalah hambatan mental kognitif yang bisa dikategorikan dalam tunagrahita. Kemudian yang ketiga adalah hambatan fisik atau tunadaksa. Dan yang terakhir adalah hambatan lainnya yang terdiri dari banyak hal seperti gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Kemudian bagaimanakah konsep dasar pendidikan inklusif ini? Nah, kita bisa membaginya dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan yang terakhir adalah mekanisme layanan PDBK. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya pendidikan inklusif itu. Nah, pengertiannya adalah bahwa pendidikan ini adalah untuk semuanya, mengakomodir semua perbedaan peserta didik. Sekolah siaga dalam arti ini artinya adalah siap menerima PDBK di sekitar sekolah. Kemudian selanjutnya adalah penyesuaian sistem yang berlaku bagi semua anak, dan yang terakhir adalah untuk mengatasi hambatan belajar. Tujuannya yang pertama yaitu kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua untuk percepatan program wajib belajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas. Yang keempat, menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang SPN. Sasaran dari pendidikan inklusif adalah anak usia sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, ABK yang mengalami hambatan permanen, temporer, maupun hambatan dalam perkembangannya. Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh peserta didik dengan adanya pendidikan inklusif ini. Yang pertama, rasa persahabatan dan persaudaraan. 2. Sikap toleransi. 3. Menciptakan citra positif dari diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya menghargai keunikan yang ada pada diri orang lain. Yang kelima, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif. Dan yang terakhir adalah mempelajari model dari yang berhasil walau dengan tantangan dan hambatan.
Selain itu, pendidikan inklusif ini juga memberikan banyak sekali manfaat untuk orang tua dan juga masyarakat. Yang pertama, untuk mengetahui sistem belajar di sekolah, percaya yang tinggi terhadap guru, tanggung jawab di rumah dan sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru, semua keluarga belajar tentang perkembangan anak, dan yang terakhir, keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Yang terakhir, manfaat pendidikan inklusif untuk masyarakat. Yang pertama, mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan, komunitas akan lebih menerima dan mendukung semua orang. Yang ketiga, ABK lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi sumber belajar dan semakin terbuka bermitra dengan sekolah. Filosofi pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana ketika founding father kita menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara, tetapi memiliki tekad yang sama. Sedangkan untuk landasan pedagogiknya tercermin pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Landasan yuridis dari pendidikan inklusif mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 mengenai hak dan kewajiban mendapat pendidikan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 dan 49. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, berdasarkan landasan di atas, maka pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari dengan merangkul semua kalangan dan semua peserta didik. Dan yang terakhir adalah landasan empiris dari pendidikan inklusif mengacu pada Deklarasi HAM 1948, Konvensi Hak Anak 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang persamaan hak bagi orang berkelainan, kemudian Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif tahun 1994, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua, dan yang terakhir Deklarasi Bandung tahun 2004 tentang rekomendasi di Bukit Tinggi 2005. Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pendidikan inklusif. Mekanisme layanan PDPK di sekolah inklusif terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi, yang mana proses ini adalah proses untuk menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Proses identifikasi peserta didik meliputi pengenalan kemampuan awal, kelemahan atau hambatan, dan kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Proses belajar yang diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah proses untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik yang bersangkutan dengan meminimalkan hambatan yang dimilikinya. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, baik itu fisik, intelektual, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Hasil dari identifikasi akan menjadi dasar dalam proses pembelajaran bagi peserta didik yang bersangkutan. Identifikasi peserta didik dilakukan untuk 5 hal, yaitu penjaringan atau screening, pengalihtanganan atau referral, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Tahap selanjutnya setelah melalui identifikasi adalah asesmen. Asesmen merupakan upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan data hasil asesmen itu, maka bisa dibuat program pembelajaran yang tepat. Asesmen dalam pendidikan khusus dikelompokkan menjadi beberapa kategori. 1. Asesmen yang berasaskan kurikulum.
asesmen berasaskan perkembangan, dan asesmen kekhususan. Tahap selanjutnya adalah intervensi. Layanan intervensi ini dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, target layanan intervensi adalah perkembangan optimal yang harus dicapai oleh seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar sebagai akibat ketunaan. Intervensi dilakukan setelah dilaksanakannya hasil asesmen tersebut sudah diketahui. Selanjutnya adalah penempatan dan juga tindak lanjut. Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas inklusif secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Namun, pada kelas inklusif, selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dengan mengelola proses belajar mengajar, maka guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, hendaknya disesuaikan dengan model penempatan PDBK yang dipilih berdasarkan hasil asesmen. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya merupakan cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel. Sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan. Nah, itu tadi adalah pemaparan beberapa materi tentang pendidikan inklusif. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Kita bisa belajar bahwa sebenarnya pembelajaran yang bermakna bukan saja mengajar, bukan saja penyampaian informasi atau pesan, tetapi juga meliputi perkembangan pribadi siswa, interaksi sosial, serta penanaman sikap dan nilai pada diri siswa. Proses belajar yang bermakna ini akan terwujud dalam kondisi suasana iklim kelas yang kondusif, efektif, kreatif, produktif, dan menyenangkan. Selain itu, akan terbina hubungan interpersonal yang sehat dan mendorong munculnya perubahan perilaku belajar peserta didik yang diharapkan. Nah, setelah mempelajari materi tentang pendidikan inklusif ini, sangat diharapkan bahwa pendidikan tidak lagi diskriminatif. Pendidikan bisa didapatkan oleh semua orang, semua kalangan, siapapun, dimanapun dan kapanpun.